Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang diam-diam memikul banyak hal dalam kepalanya. Ada masa dalam hidup yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika apapun. Kita merasa kosong, tapi bukan kosong karena tidak punya apa-apa, melainkan kosong karena kehilangan arah. Semua jalan yang kita tahu dulu seakan tidak lagi bisa kita tempuh. Kita tidak sedang disesatkan oleh dosa, tapi juga tidak merasa sedang dituntun oleh cahaya. Kita hanya diam, berjalan perlahan, kadang berhenti, kadang melangkah tanpa tahu untuk apa. Dan kita mulai bertanya dalam diam, apa ini yang disebut hilang arah? Atau memang tidak semua arah bisa terlihat dari awal? Narasi ini adalah untukmu yang sedang bertahan tanpa peta, untukmu yang diam-diam merasa gagal, tapi masih ingin tetap dekat kepadanya. Untukmu yang tidak lagi punya jawaban, tapi masih menyisakan doa di tengah malam. Karena boleh jadi, dan inilah yang ingin kita renungkan bersama, kamu tidak hilang arah. Kamu hanya tidak bisa lihat petanya saat ini. Dan itu bukan pertanda kamu tersesat, tapi mungkin justru itulah jalan pulang yang sedang kamu lewati. Jika narasi ini nanti terasa dekat dengan apa yang kamu simpan dalam diam, maka kamu sedang berada di ruang yang tepat. Silakan duduk dengan tenang, izinkan hatimu mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Dan jika kamu merasa narasi ini menemanimu, kamu bisa bantu sebarkan kebaikan ini ke mereka yang mungkin juga diam-diam sedang kehilangan peta. Kamu juga bisa mengikuti perjalanan seperti ini di kanal Jendela Filsafat. Karena setiap luka, jika dirawat dengan makna, bisa jadi jalan pulang. Kamu sudah tidak lagi punya rencana, tapi ada bagian dari dirimu yang masih ingin didekati oleh Allah. Kadang, dalam hidup, kamu sampai di satu titik di mana semua rencana terasa tak lagi berarti. Peta-peta yang dulu kamu banggakan tentang masa depan, tentang mimpi, tentang apa yang ingin kamu capai, semuanya tiba-tiba hilang arah. Kamu tidak tahu lagi harus berjalan kemana. Dan yang lebih menyakitkan, kamu tidak tahu untuk apa kamu tetap berjalan. Tapi di tengah semua itu, di tengah kehampaan yang tak bisa kamu jelaskan kepada siapapun, ada satu hal yang tetap hidup. Keinginanmu untuk tetap dekat dengan Allah. Kamu tidak bisa lagi menyusun hidup, tapi kamu masih ingin sujud. Kamu tidak tahu lagi doa mana yang harus dipanjatkan, tapi kamu masih ingin menangis di hadapannya meski tanpa kata. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu inginkan dari dunia, tapi kamu masih tahu bahwa hatimu tidak sanggup jauh darinya. Dan justru disitulah sahabat, kamu sedang tidak hilang arah. Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, seorang sufi besar, pernah berkata, jika kamu tidak bisa berjalan menujunya dengan amalmu, maka berjalanlah dengan kelemahanmu. Sebab kelemahan yang disadari lebih jujur daripada kekuatan yang dibanggakan. Dan begitulah kamu saat ini. Mungkin kamu sudah tidak merasa kuat, sudah tidak merasa istimewa, tapi kamu masih ingin dilihat oleh Allah, walau dengan kondisi selemah ini. Dan itu lebih mulia daripada mereka yang berjalan cepat, tapi tidak tahu kepada siapa mereka ingin sampai. Sahabat, orang-orang mungkin melihatmu seperti orang yang kehilangan arah, seperti orang yang gagal mengatur hidupnya, tapi mereka tidak tahu bahwa kamu sedang digenggam oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sebab orang-orang yang paling dalam cintanya kepada Allah, bukan yang hidupnya teratur sempurna, tapi yang hatinya tidak mau jauh meski hidupnya berantakan. Kadang, Allah memang tidak memberimu rencana. Karena jika kamu masih bisa menyusun segalanya, kamu tidak akan sungguh-sungguh mencarinya. Tapi saat semua rencana runtuh, dan kamu tidak punya siapapun yang bisa dijadikan sandaran, kecuali Dia, maka itulah jalan pulang yang sebenarnya. Jangan malu kalau hidupmu sekarang terasa kosong. Jangan merasa gagal hanya karena kamu tidak tahu harus apa. Karena kamu masih menyimpan satu hal yang paling penting. Kamu tidak ingin Allah menjauh. Dan itu adalah arah paling benar dari segala arah yang bisa kamu tempuh.
Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis, "Sungguh mengherankan bagaimana seseorang yang kehilangan arah dalam hidupnya bisa mengira ia jauh dari Allah, padahal justru dalam kebingungan itu Allah sedang menuntunnya agar tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri." Sahabat, jika kamu tidak lagi punya rencana, tapi kamu masih menjaga hatimu agar tidak putus asa, masih berusaha berdoa meski dengan dada yang sesak, masih menolak meninggalkan Allah meski kamu kecewa pada hidup, maka kamu sedang sangat dekat, bukan kepada arah, tapi kepada pemilik semua arah. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Kamu sudah tidak lagi mencari jawaban, tapi diam-diam masih menyisakan doa di tengah malammu. Ada masa dalam hidup di mana kamu tidak lagi bertanya, tidak lagi mencari penjelasan, karena setiap jawaban pun terasa tidak sanggup menenangkan hatimu. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu terlalu lelah untuk terus berpura-pura mengerti. Dan di titik itulah, kamu mulai diam. Tapi bukan diam yang kosong, itu adalah diam yang mengandung doa. Doa yang tidak terucap, doa yang hanya Allah dan hatimu yang tahu. Di tengah malam yang sunyi, saat dunia terasa menjauh dan tak ada siapapun yang mengerti, kamu masih sempat menengadah sebentar dengan kalimat lirih yang bahkan tidak selesai, "Ya Allah, aku." Lalu kamu terdiam, tapi itulah doa. Dan mungkin itu satu-satunya arah yang masih kamu miliki. Arah yang tidak kamu sadari, yaitu arah menuju Dia yang tak pernah menutup pintu, meski kamu datang tanpa kata. Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya." Ayat ini tidak menyebut bentuk usaha. Ia tidak mengatakan seberapa cepat kamu berjalan. Tidak juga mengukur seberapa besar prestasimu. Ia hanya berkata, kamu sedang menuju Tuhanmu. Dan itu cukup. Cukup untuk menenangkan hati yang terus mempertanyakan, apakah aku sedang benar? Sahabat, kalau kamu masih menyisakan doa di tengah malam yang gelap, dengan hati yang rapuh dan hidup yang tidak lagi jelas, maka kamu tidak sedang hilang arah. Kamu hanya sedang berjalan dalam kabut, dan kabut itu Allah yang izinkan agar kamu berjalan tidak lagi dengan keinginan, tapi dengan keyakinan. Kadang, Allah memang tidak langsung menjawab, bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia ingin kamu tahu bahwa doa itu sendiri adalah jalan. Dan kamu sedang ada di atas jalan itu, meskipun tidak ada siapapun yang melihatmu berjalan. Sahabat, malam yang kamu lewati dengan kebingungan, tapi tetap kamu isi dengan lirih kepadanya, adalah bukti bahwa hatimu belum mati. Dan selama hatimu belum mati, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat. Allah tidak pernah menuntutmu untuk selalu tahu. Allah hanya ingin kamu tetap datang, sekalipun dengan dada sesak, sekalipun dengan doa yang tidak lengkap, sekalipun dengan tangis yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika kamu tetap datang kepadanya, meski dunia tidak memberimu kepastian, ketahuilah, itulah arah yang benar. Jadi jangan khawatir kalau kamu tidak tahu lagi harus bagaimana, karena Allah tidak menunggu jawabanmu. Dia hanya menunggu keikhlasanmu untuk tetap mengetuk pintunya, meski dalam keadaan paling rapuh. Dan jika kamu masih bisa melakukannya, kamu belum hilang. Kamu hanya sedang dibentuk, agar nanti, saat petanya dibukakan, kamu tidak lagi sombong dengan rencana, tapi bersyukur karena tetap dijaga. Kamu tidak lagi menangisi kehilangan arah, tapi air matamu mengalir karena rasa bingung yang tak bisa dijelaskan. Sahabat, ada luka yang tak bisa kamu jelaskan, bukan karena kamu tidak tahu apa yang kau rasa, tapi karena kamu sendiri bingung bagaimana menjelaskannya pada siapapun. Kamu tidak lagi menangisi sesuatu yang spesifik, bukan tentang cinta yang kandas, bukan tentang mimpi yang gagal, bukan tentang kehilangan siapapun, tapi tentang kehilangan arah yang kamu sendiri tidak tahu kapan dimulainya. Rasanya seperti kamu berjalan, tapi tidak tahu kamu sedang menuju kemana. Kamu hidup, tapi tak ada pegangan yang bisa kamu percayai sepenuh hati.
Kamu kuat di luar, tapi di dalam, kamu hanya ingin satu hal, dipeluk oleh makna yang bisa menenangkan hatimu, walau sesaat. Dan di saat seperti itu, air mata turun bukan karena kamu tahu sebabnya, tapi karena tubuhmu sudah tidak kuat menyimpan kebingungan yang terlalu lama. Kamu menangis, bukan untuk mengadukan sesuatu yang jelas, tapi karena kamu sendiri tidak tahu harus mengadu tentang apa. Kamu hanya ingin Allah tahu bahwa kamu lelah, dan kamu ingin Dia melihatmu sebelum kamu menyerah. Sahabat, tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah merasakan hal yang tak bisa dijelaskan? Ada satu sabda beliau yang sangat jarang dikutip, tapi begitu dalam. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika kamu hayati, ia sedang bicara tentang apa yang kamu alami. Bahwa kebingungan yang kamu rasa bukan salahmu, bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu terlalu lemah, tapi karena hatimu sedang dalam keadaan yang sangat sensitif. Dan ketika hati kehilangan rasa tenangnya, maka semua arah seolah-olah ikut menghilang. Dan justru disitulah kamu sedang diproses, bukan dihukum, bukan dijatuhkan, tapi sedang dilunakkan, agar kamu bisa mengenal kembali apa yang dulu mungkin hanya kamu baca, tapi belum kamu rasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat hati dan amalmu. Maknanya, Allah tidak menilai seberapa jelas rencana hidupmu, tidak menuntut kamu untuk tahu arah, tidak menunggu kamu sukses lebih dulu. Dia hanya ingin tahu satu hal, bagaimana hatimu di tengah kebingungan ini. Apakah masih menyebutnya? Apakah masih menjaga lisannya dari mengeluh? Apakah masih menyimpan harap walau kecil? Jika iya, maka kamu sudah berada di jalan yang benar. Meski peta tidak ada, meski cahaya belum terlihat, meski kamu sendiri masih bertanya-tanya, apakah aku sedang bergerak atau hanya diam di tempat? Sahabat, air matamu yang jatuh diam-diam adalah tanda kamu sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak semua orang bisa rasakan. Rasa rindu untuk kembali, meski kamu sendiri belum tahu kemana harus pulang. Itu bukan kelemahan, itu panggilan. Panggilan dari tempat yang sangat dalam dirimu, yang selama ini mungkin tertutup oleh ambisi dan kebisingan. Jadi, jangan merasa gagal hanya karena kamu tak lagi bisa menjelaskan hidupmu. Jangan malu karena kamu hanya bisa menangis tanpa kata. Karena bisa jadi, itulah bahasa paling jujur antara kamu dan Allah, bahasa yang tidak butuh arah, hanya butuh kejujuran dari hati yang sedang pulang secara diam-diam. Kamu tidak lagi punya gairah hidup, tapi kamu masih tak berani berbuat zalim. Sahabat, ada kalanya hidup terasa hambar, bukan karena kamu tak bersyukur, tapi karena kamu terlalu sering kecewa oleh hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Kamu bangun pagi, tapi tidak benar-benar ingin bangun. Kamu menjalani hari, tapi tidak tahu untuk apa. Kamu melakukan semuanya hanya karena kamu harus, bukan karena kamu ingin. Gairah hidupmu mulai memudar. Kamu berhenti bermimpi, berhenti menantikan apapun. Bahkan kadang, kamu iri pada orang yang bisa tertawa lepas, sementara kamu hanya berpura-pura baik agar tidak menyusahkan siapapun. Tapi ada satu hal yang masih kamu jaga. Kamu tidak berani menyakiti siapapun. Kamu tidak ingin menipu orang lain. Kamu masih takut berbuat salah. Kamu masih tahu malu jika sampai menyakiti yang tak bersalah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak kecil. Sahabat, di saat kamu tidak punya gairah hidup, tapi kamu masih bisa berkata dalam hati, "Aku ingin tetap jadi orang baik." Maka itu pertanda bahwa arahmu tidak hilang, hanya tertutup, tapi belum mati. Karena orang yang benar-benar tersesat
adalah orang yang kehilangan rasa takut ketika berbuat buruk, yang tak lagi merasa bersalah, yang menjadikan luka orang lain sebagai pelarian dari lukanya sendiri. Tapi kamu tidak. Kamu tidak pernah ingin jadi alasan orang lain menderita. Kamu tetap diam, meski banyak hal bisa kamu balas. Kamu tetap menahan diri, meski bisa saja kamu melukai. Kamu tetap menunggu kelegaan dari dalam, bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan menguatkan dirimu sendiri, meski pelan, meski diam. Itu bukan hal remeh, itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang tidak kelihatan, dan hanya diketahui oleh hatimu dan langit. Sahabat, boleh jadi kamu tidak punya banyak energi untuk bermimpi lagi, tapi kamu masih punya cukup kesadaran untuk menjaga kemanusiaanmu. Masih tahu kapan harus menahan amarah, masih sadar bahwa balas dendam tidak akan membuatmu tenang, masih peduli bahwa keadilan bukan sesuatu yang harus kamu rebut sendiri dengan cara yang kotor. Itu berarti kamu masih berjalan, meskipun kamu tidak tahu kemana. Kamu belum berhenti, kamu hanya sedang pelan-pelan menata arah yang tidak lagi kamu pahami. Kadang, hal yang paling jujur bukanlah keyakinan, tapi keraguan yang tetap kamu jalani. Bukan keberanian besar, tapi ketakutan yang tetap kamu hadapi meski tanpa suara. Begitu juga dalam hal ini, kamu tidak yakin hidupmu akan membaik. Kamu tidak tahu apakah kamu sedang benar, tapi kamu tetap memilih untuk tidak berbuat zalim. Dan itu pilihan yang sangat besar untuk seseorang yang sedang tidak mengerti hidupnya sendiri. Sahabat, saat kamu tidak tahu lagi tujuanmu, tapi kamu tetap menjaga tanganmu dari menyakiti, menjaga mulutmu dari menghina, menjaga pikiranmu dari membenci, maka itu tandanya kamu masih dijaga. Karena jika benar-benar hilang arah, jiwa akan hilang kendali. Tapi kamu tidak. Kamu masih memegang kendali itu, walau sedikit, walau lemah. Dan itu lebih dari cukup untuk bertahan hari ini. Maka jangan anggap dirimu hilang arah. Jangan merasa gagal hanya karena kamu tidak tahu harus kemana. Kalau kamu masih menjaga akhlakmu, masih menahan perbuatan buruk, masih menolak menyakiti, maka kamu masih di jalan yang benar. Meskipun kamu berjalan dengan tertunduk dan tanpa peta. Karena kadang, arah yang paling benar justru tidak datang dari ambisi, tapi dari ketulusan untuk tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Meski kamu sedang tidak bahagia. Kamu bingung kenapa hidupmu tidak sejalan dengan doamu, tapi kamu masih memilih untuk tidak marah padanya. Sahabat, mungkin ini yang paling sering kamu rasakan diam-diam. Kenapa hidupmu tidak seperti apa yang kamu doakan? Kamu berdoa untuk dimudahkan, tapi yang datang justru jalan yang makin rumit. Kamu minta hati yang tenang, tapi justru dikejutkan dengan banyak kehilangan. Kamu minta keteguhan, tapi malah dihadapkan pada keputusan-keputusan yang kamu sendiri tak siap menjawabnya. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu datang setelah kamu berusaha jadi lebih baik. Setelah kamu belajar ikhlas, setelah kamu mencoba berserah, setelah kamu pasrah. Yang kamu terima bukan ketenangan, tapi pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tapi di balik semua itu, kamu tetap tidak berani marah padanya. Ada bagian dari dirimu yang masih berbisik pelan, walau dalam kecewa. Mungkin Allah sedang menunggu sesuatu dari aku. Kamu tahu kamu tidak mengerti. Tapi kamu juga tahu bahwa berburuk sangka hanya akan menambah sesak di dadamu. Jadi kamu memilih diam, menerima semuanya tanpa perlawanan, karena di dalam hatimu, kamu masih ingin menjadi hamba yang percaya, meski dalam keadaan yang tidak lagi bisa dipahami. Sahabat, tidak mudah menahan kecewa terhadap takdir, apalagi ketika kamu merasa sudah cukup bersabar, sudah cukup belajar, sudah cukup berdoa, tapi arah hidupmu justru terasa menjauh dari semua harapanmu. Namun justru disitulah letak kesetiaan hatimu diuji. Bukan saat semua hal berjalan sesuai harapan, tapi saat doamu tidak dikabulkan dan kamu masih memilih percaya. Saat tidak ada satupun yang terasa sesuai dan kamu masih memilih tidak menyalahkan langit.
Kamu diam bukan karena tak bisa protes, tapi karena kamu tahu, rasa kecewa ini hanya bisa dibawa ke Allah, bukan dilemparkan kepadanya. Dan itu tidak semua orang bisa lakukan.